Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah qala sallallahu ta'ala wa ala alihi wa bi'awadihi bidaraya alamin. Wa rabbi sahli sadri wa sirri amri wa barakatuh bismillah al-qawli wa la hawla wa la quwwata illa billah innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, likulli mu'minin khaymatun, bahwasanya bagi setiap orang yang beriman itu ada satu khaymah, tenda. Kalau bahasa kita sekarang mungkin istilahnya gazebo, min duratin wahidah, yang terbuat dari satu permata. Wa us'atul khaymah, dan adapun luasnya khaymah, tenda yang diberikan kepada orang ahli surga, sab'una milan, itu sepanjang 70 mil. Jadi satu tenda itu panjangnya 70 mil. Kalau diukur meter hari ini, 1 mil itu 1609 kilometer dikali 70. Itulah luas satu khaymah yang diberikan kepada orang ahli surga. Wa bijawani biha, dan ada di sisi-sisinya, di sisi-sisi khaymah tadi, al-arba'atu karosi, ya, ada 4 kursi. Wa anal karosi, dan setiap di atas satu kursi haura itu ada bidadari. Wa kullu wahidatin, maka setiap satu bidadari tadi, la tara illa sahibaha, bidadari ini tidak akan bisa melihat kecuali kepada pemilik bidadari itu. Jadi setiap kita yang masuk surga dihadiahi bidadari, dan bidadarinya tidak bisa menyaksikan kepada ahli surga yang lain kecuali memang pasangannya. Jadi fokus dia kepada satu orang ahli surga itu. Wa bil jannati arba'atu anharin, dan di surga itu ada 4 macam sungai. Yang pertama nahrul asal, yaitu sungai madu, wa nahrul laban, dan sungai susu, wa nahrul khamri, dan sungai khamr, wa nahrul ma'i, dan sungai air. Wa qala badum fil jannati nahrun wahid. Diriwayatkan pula, meriwayatkan sebagian para ulama bahwa di surga itu ada satu sungai, lakin akan tetapi yujadu fi syurbihi mi'atu ta'min. Tetapi satu sungai itu kita meminumnya itu bisa sampai 100 rasa. Dari satu sungai itu punya 100 rasa. Wa sairul uyuni wal anhar allati tajri bainal asjar, dan seluruh sumber atau mata-mata air dan sungai-sungai itu yang berjalan di antara pepohonan, wal basatina, dan kebun-kebun surga, wal qusur kulluha qad infasalat min tilkal anhar, sedangkan istana-istana semuanya qad infasalat itu terpisah dari sungai-sungai tersebut, al-arba'ah yang 4. Wa amanah zanjabil was salsabil wa rahib, adapun sungai Zanjabil, sungai Salsabil, dan sungai Rahib, faghairu hadhil madhkurat, itu tidak termasuk dari yang disebutkan tadi. Itu menunjukkan bahwa di surga itu banyak macam sungai. Jadi tidak hanya jenis yang disebutkan ini saja. Faidalatul mu'minuna, ketika orang-orang yang beriman masuk al-jannah ke surga, yashrabuna awwalan min nahril laban, maka yang diminum pertama adalah sungai susu. Kenapa sungai susu? Li'anna labana kana awwalal ghidha, karena sesungguhnya susu itu adalah makanan pertama kita ketika kita hidup di dunia. Summa yashrabuna min nahril asal, kemudian setelah itu kita minum madu. Kenapa harus madu yang kedua? Li'anna asla kana sabab syifa, karena sesungguhnya madu itu adalah penyebab kita untuk sehat. Jadi madu itu adalah obat. Menjadi obat dari segala obat itu adalah madu. Makanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menjelaskan tentang madu itu. Tsumma yashrabuna min nahril ma', kemudian setelah itu yang ketiga baru kita minum air. Li'anna al-ma'a kana sababal hayat, karena sesungguhnya air itu adalah sumber kehidupan kita ketika kita di dunia. Tsumma yashrabuna, kemudian kita kembali yang keempat, min nahril khamri, kita minum sungai khamr.
Kenapa ini terakhir? Li'annaha kanat sababul farah wa syurur, kata ulama. Karena Homer itu melambangkan tentang kesenangan, kegembiraan. Karena orang yang mabuk-mabuk itu kan suka menghayal ya. Namun dijelaskan di sini bahwasanya yang dimaksud ini hanya sebutan saja, istilahnya saja. Ada sungai susu, ada sungai madu, sungai air dan sungai Homer. Pada hakikatnya sesungguhnya bukan seperti nama yang kita saksikan di dunia ini. Kenapa? Karena di surga itu memang tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Apa yang kita jelaskan dari awal sampai akhir dan ayat ini yang menjelaskan tentang surga, seolah-olah logika kita tidak bisa menerima. Masa sih, tak masuk akal. Masa cuma satu tenda saja panjangnya itu 70 mil, satu milnya 1609 meter. Ini memang tak masuk akal karena surga itu bukan untuk dilogikakan. Surga itu sudah tidak masuk logika kita, otak kita tidak mampu. Jangankan kita memikirkan surga, memikirkan tentang tubuh kita saja, apa yang ada di tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita sudah tidak bisa melogikakannya. Contoh, sampai hanya apa odi, dan sebab hanya apa? Apa nyabut sampai? Apa bukol, apa lonjong? Sebagai berhari kita saja, kita sudah tidak bisa melogikakan. Inilah kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ke lagi. Li'annal jannata. Kenapa? Karena sesungguhnya surga, kata ulama, darul farah. Surga itu adalah rumah kebahagiaan, wasyururi, dan kegembiraan, wal baqa, dan rumah kekal. Artinya tidak ada lagi kematian. Setelah itu yang ada hanya kenikmatan. Wa ba'da dzalika ma baqa fi qulubi ahli jannah. Dan setelah itu tidak akan tersisa kembali di hati orang-orang ahli surga ghamun wala hammun, tidak ada kegelisahan dan kegundahan. Qala Sa'id bin Musayyab, qala Abu Hurairah, berkata siapa Sa'id Musayyab, bahwasanya Abu Hurairah itu bersabda, ya Sa'id is'al, wahai Sa'id is'al, mintalah kamu kepada Allah ayyajma, agar Allah mengumpulkan di antaraku wa bainaka, dan di antaramu fi suqil jannati, nanti di surganya, di pasarnya surga. Rupanya di surga juga ada pasar. Bukan hanya di dunia ada pasar, tapi di surga juga ada pasar. Faqultu ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, hal takunu fil jannati aswad? Apakah di surga itu terdapat pasar? Qala na'am, iya. Li'anna ahlaha, karena sesungguhnya orang ahli pasar itu yatafarrahuna fi kulli jum'atin. Dan mereka itu sama-sama ahli surga itu ke pasar kalau dia hari Jumat pasarnya. Suqul Hasan wal Jamal, namanya pasar Hasan dan pasar Jamal. Besar ini nama pasar dua gitu. Nyaman nanti kalau pengen mampir ke pasar surga. Wa idza habbat rihun, dan ketika angin berhembus min tahtil arsy, dari bawah arsy, tanasyara, maka akan berhembus alaihim al-misku. Jadi anginnya itu adalah angin misik, benih angin kabut yang kita ada itu. Wal ambar, dan minyak ambar. Yumtir alaihimul hulal, dan hujan di surga juga ada hujan, tetapi hujannya adalah al-hulal, yaitu hujan perhiasan emas, permata, mutiara, benih angin kolek. Wa yalbazuna al-hulala, setelah hujan perhiasan kemudian dipakai oleh orang ahli surga. Wa yarkabuna al-buraq, kemudian mereka naik ke kendaraan buraqnya. Tsumma yarji'una anisuki ila manazilihim, kembali lagi dia ke rumah mereka masing-masing, ke istana mereka masing-masing. Wa takunu niswanuhum, sampai di istananya disambut oleh istrinya. Apa kata istrinya? Qad zada jamalukum husnan. Mas, suamiku, ngapa kau ini makin ganteng? Rupanya setiap pergi ke pasar itu pulangnya jangan ganteng. Setiap entar ke pasar pulangnya jangan ganteng. Mungkin tak entar ke pasar kan mulai jangan nangis. Dia coba jangan bertenggap ini. Amonya suarga ini kak, kapan entar ke pasar suarga, kapan mulai saja ganteng. Wa taqulu ahluhunna wallahi qad zada jamalukunna husna. Begitu juga suaminya berkata, sama dek, kamu juga
Kenapa setelah ke pasar ini, ke pasar Jamal dan ke pasar Hasan di surga ini, kamu makin cantik? Jadi makin cantik, tak makin juga menurut hadis seperti itu. Kama zada jamaluna husnan, seperti kami juga semakin ganteng. Wa bi riwayatin ukhra, dan di riwayat yang lain, idza kana yaumul jum'ati, apabila ada hari Jumat, ta'til malaikatu li ahli jannah. Setiap malaikat itu datang kepada ahli surga bil buraki, dengan kendaraan buruk, da ajnihatin, yang mempunyai sayap. Fa idza raqibal mu'minun, ketika orang-orang yang beriman menaiki buruk tadi, alaihi, atas buruk, wa yatiruna, dan kemudian mereka terbang, wa yusadifuna fi sayrihim, dan mereka itu melanglang buana, yusadifun fi sayrihim, di dalam perjalanannya itu, jabalan, melewati gunung, anis sikri, gunungnya itu yang manis, banyak buah-buahan manis, makanan-makanan manis di gunung-gunung itu. Wa min tilkal jibal, dan di gunung itu tajril anhar, itu berjalanlah mengalir air-air, wal uyun, dan mata-mata air. Qatambutul asjar, sungguh telah tumbuh pohon-pohon, al mutanawwi'atu, yang bermacam-macam, wal mutalawwinatu, dan yang berwarna-warna, wala aqsadil asjar, dan di dahan-dahan pohon itu, anwa'ut tuyur, itu terdapat macam-macam burung-burung, yatarannamuna, yang mereka bersenandung, semuanya burung-burung itu, bilughatin, dengan bahasa-bahasa burung tersebut. Fayanziluna min burakihim, kemudian orang ahli surga turun dari buruknya, fayaskununa, dan mereka berdiam fi dzalikal manzil, di tempat-tempat itu, di tempat burung bermain tadi, wa yashrabuna, dan mereka minum min tilkal uyun, dari mata air itu, wal anhar, dan dari sungai itu, wa tuyuru bi idznillah, sedangkan burung-burung itu bi idznillah, dengan izin Allah Ta'ala yang maha tinggi, ya'tuna mashwiyan qaddama ahli jannati, mereka datang ke burung tadi, datang ke ahli surga tadi, berada di depannya tadi, wa yakuluna minha, kemudian dimakan oleh orang ahli surga tadi. Langsung masak, datang masak ini. Tak boleh jemput dulu, tak boleh masak di kurindan, langsung. Sumayr kabuna burakum, kemudian mereka menaiki kembali ke buruknya. Wa yartahiluna min dalikal manzil, dan kemudian pergi mereka menjauh dari tempat tadi. Fa yatiquddamuhum jibalu minal miski, kemudian mereka itu kembali, di hadapan mereka itu ada gunung dari misik, wa nahrus salsabil, dan sungai salsabil, wa zanjabil, tajri min tahtil jibal, yang mengalir di bawah gunung-gunung itu. Wa yarawna fi dalikal manzil, dan mereka melihat di tempat itu al-qusur, istana-istana, wal kubabu, dan kubah-kubah. Kubah-kubah itu tempat-tempat penyantaian yang kita mental-mental. Ada gazebo, itu seperti itu. Kubah namanya kalau di dalam istilah bahasa Arab itu, kubah itu jamaknya adalah kubah. Wal karasyu min yakutatin, yaitu, dan kursi yang terbuat dari yakut hamra, yang merah, wa alaiha, dan di atasnya an-nabiyyun wa syuhada, di atas itu rupanya yang duduk adalah para nabi dan para orang-orang yang mati syahid. Qaiduna, mereka sama-sama duduk, pada mara'au al-anbiya, ketika mereka melihat terhadap para nabi wa syuhada dan para syuhada, al-mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, yatana'imunahum, kemudian diberhentikan, dijamu oleh para nabi, para rasul, para syuhada, orang ahli surga itu diberhentikan, kemudian dijamu, ya kamu tamu ya, wa yaskunahum, dan mereka memberi minum, wa yarawnahum minal ka'sil yakut, dan diberi minum mereka itu dari gelas-gelas yang terbuat dari yakut. Wa badalika tahibarihu min tahti dzilkal jibal, kemudian angin itu berhembus kembali dari gunung-gunung itu, alamun, kepada orang yang beriman. Wa badalikal anwar tatalamma alaihim mutaakibatun kalbarqil hatib, kemudian datang kepada orang ahli-ahli surga itu, mereka berurutan seperti petir yang menyambar datang, sinar-sinar itu datang. Apa? Setelah mendekat, ternyata itu adalah cawan-cawan, la ya'lamu man tahti hadil aqtab, mereka tidak akan pernah sadar siapa yang memberi kenikmatan dari cawan-cawan surga tadi. Rupanya yang berderet datang ini, yang berderet beriringan datang itu adalah gelas-gelas atau cawan-cawan dari surga, yang semuanya mamlu'ah, yang semuanya itu penuh, ala aidil mu'minin,
di tangan-tangan orang yang beriman semuanya penuh dengan minuman dan makanan. Sumayati nidaan ayyuhal muttaqun, kemudian ada panggilan, wahai orang-orang yang beriman di dunia. Ketika di dunia kuntum mahrumina, kalian adalah orang-orang yang dimuliakan, min ladainiha, dari kelezatan surga, wa min naimiha, dan dari kenikmatan surga. Ibtaru, maka makanlah oleh kalian semua al-an sekarang, minhu, dari kenikmatan itu. Syaraban tohuron, dengan kalian minum, tohuron, dan makanan itu makanan yang bersih, makanan yang suci, yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat merasakan kenikmatan surga seperti yang dibahas di dalam kitab tafsir Yasin ini. Amin ya rabbal alamin. Karena memang ayat 58 salamun qawlan min rabbir rahim ini, kenapa oleh ulama disunnahkan disuruh ulang 3 kali kalau baca Yasin? Kenapa? Karena itu adalah firman-Nya Allah yang ditujukan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun qawlan, yaitu keselamatan, qawlan di dalam ucapan min rabbir rahim, dari Tuhan kalian yang penuh kasih sayang. Jadi dengan harapan kita ulang-ulang, karena itu firman Allah yang ditujukan kepada orang yang beriman. Dengan diulang-ulang mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan surga seperti apa yang ditafsirkan di dalam ayat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan di Nasrul Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.